Hai, ketemu lagi dengan saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai yang kemarin kita bahas, yaitu hakikat pemeliharaan ayam berdaging. Nah, sekarang sebagai sambungannya kita akan membahas makna feed conversion ratio, atau orang menyebut dengan FCR, itu di kependekannya ya. Nah, formula FCR, feed conversion ratio, adalah sejumlah pakan yang dihabiskan oleh ayam untuk menjadi bobot badan. Nah, itu secara umum seperti itu ya. Jadi sejumlah pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan sejumlah bobot badan. Kalau dibuat formulanya itu konsumsi pakan total dibagi dengan bobot badan total. Nah, itu FCR. Maknanya dulu ya, maknanya supaya teman-teman tahu, karena ini berkaitan dengan bisnis perunggasan, terutama untuk ayam broiler. Apa sih maknanya FCR kalau satu? Maknanya adalah untuk menghasilkan 1 kg daging itu dibutuhkan 1 kg pakan. Wih, sangat efisien bukan? 1 menjadi 1. Kalau perlu itu 0,5 ya, sehingga hanya setengah kilo menjadi 1 kg daging. Nah itu. Nah, kalau maknanya 1,64 gimana tuh? Makna FCR 1,64 itu adalah untuk menghasilkan daging 1 kg dibutuhkan pakan 1,64 kg pakan. Gitu. Nah, sekarang kalau kasusnya begini, jika kita punya ayam bobot 2 kg nih, dengan FCR 1,64, berapa sih pakan yang dibutuhkan? Nanti kadang-kadang ditanyakan ke saya seperti itu ya. Ini jawabannya sekarang ya ini. Untuk menghasilkan 2 kilo bobot badan dengan FCR 1,64, ya tinggal mengalikan 2 kali 1,64, yaitu membutuhkan pakan 3,28 kg. Kalau kita ingin mendapatkan 2 kilo dari FCR 1,64 gitu. Nah, sekarang kita kembangkan lagi nih. Jika kita punya ayam 10.000 ekor nih, masing-masing menghasilkan 2 kg per ekor dengan FCR 1,64. Nah, berapa pakan yang harus digunakan? Ya, 2 kg per ekor dikalikan 10.000 dikalikan FCR-nya 1,64, ketemunya 32.800 kg pakan. Nah itu. Jadi simpel sebenarnya. Hanya kalau teman-teman tidak paham ini, maka kadang-kadang agak-agak gimana gitu, agak ngitung bisnisnya itu agak kurang ketemu ya. Tapi kalau memahami FCR-nya langsung ngerti, oh sekian. Kalau saya pengen punya ayam bobotnya itu 2,5 kilo, FCR 1,5, ya tinggal 2,5 kalikan FCR-nya berapa ya, ketemunya seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sekarang makna selisih FCR itu apa? Kadang-kadang kan misalnya kita punya FCR antara kandang A dan kandang B itu selisih. Nah, sekarang kita mau tahu maknanya ya. Nah, misalnya gini. Jadi misalnya begini, kandang A memiliki FCR 1,64, kandang B memiliki FCR 1,4. Maknanya adalah kandang B lebih efisien 0,24. Dari mana? Ya tinggal selisihnya itu 1,64 kurangi 1,4. Jadi
kandang B lebih efisien penggunaan pakan 0,24. Dari apa? Dari bobot badan 1 kilo. Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan ini adalah 0,24 itu maknanya begini, untuk mencapai 1 kilogram daging, kandang B lebih efisien 0,24 kilogram bobot badan. 0,24 kilogram pakan. Itu ceritanya. Jadi lah, sekarang kalau teman-teman punya 10.000 atau 20.000 di sini, ini masing-masing kandang A dan kandang B ini punya populasi 20.000 ekor dengan bobot rata-rata 2 kilo. Sama nih kandang A dan kandang B bobot badannya. Maka total bobot badan kandang masing-masing ya 20.000 kali 2 kilo. Nah, maka masing-masing kandang A dan kandang B itu menghasilkan 40.000 kg atau 40 ton. Nah, kalau dia efisien 0,24, maka kandang B dihitung caranya 40.000 kg bobot badan dikalikan dengan 0,24, berarti kandang B itu efisien 9.600 kg pakan. Gitu. Jadi selisih penggunaan pakan yang lebih baik itu memberikan dampak pengurangan penggunaan pakan. Gitu. Jadi kalau semakin kita efisien, ya semakin rendah serapan pakan kepada ayam. Nah, tentu ini senang bagi peternak, tetapi kurang senang bagi penjual pakan. Tapi ini realita teman-teman. Karena apa? Karena sekarang ini ya, broiler modern sekarang ini tentu semakin efisien penggunaan pakannya. Terus seperti itu, memang dikembangkan seperti itu dalam rangka memberikan dampak positif terhadap dunia ya, berkaitan dengan pasokan daging gitu. Nah, kalau manusia di dunia ini makin banyak, tentu butuh banyak daging, tentu banyak pakan yang lainnya. Nah, kalau nanti antara manusia sama kita ini semakin berkompetisi, ya ayam kan semakin berkurang atau daging semakin berkurang. Nah, untuk mensiasati itu, maka para ahli genetika membuat supaya ayam ini makin efisien penggunaan pakannya, supaya tidak terlalu kompetisi dengan manusia. Itu. Nah, sekarang jika ada orang bertanya nih, saya akan beternak ayam broiler 11.000 ekor nih. Lalu saya ingin ayamnya menghasilkan bobot badan 2,2 kg. Berapa pakan yang harus saya gunakan? Nah, ini jawabannya gini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu asumsi. Asumsi pertama, FCR-nya itu katakanlah 1,54 nih. Bukan 1,64 ya, tapi 1,54. Maka pakan yang digunakan tentu gampang, 11.000 ekor ayam tadi dikalikan 2,2 dikalikan 1,54, berarti kita membutuhkan 37.268 kg pakan. Kasarannya itu begitu, kasarannya teman-teman. Nah, mengapa kita mengasumsikan FCR 1,54? Ya karena pengalaman kita. Jadi masing-masing wilayah itu punya FCR sendiri-sendiri sebenarnya. Antara open house, close house juga beda. Dataran tinggi, dataran rendah kemungkinan besar juga beda. Pakan yang berbeda bisa beda. Suhu yang berbeda tentu akan memberikan hasil FCR yang berbeda. Nah, Pak, itu kok ada standar FCR dari pihak PT misalnya kayak gitu? Ya wajar, itu kan pedoman umum teman-teman. Dan ada standarnya. Kalau kita bisa mencapai itu kan lumayan. Apalagi di bawahnya FCR-nya standar kan berarti kita prestasi.
Nah, oleh karena itu kita harus mengerti makna-maknanya FCR ini. Lalu selanjutnya kita paham juga mengenai yang kemarin saya terangkan, yaitu mengenai hakikat pemeliharaan ayam pedaging. Nah, nanti akan ada sambungannya teman-teman. Nah, sekarang ke sini nih. FCR itu tadi yang saya terangkan sekilas ya. FCR itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya ini? Ya, tadi saya bilang ada pertama genetik. Yang kedua adalah kualitas pakan. Yang berikutnya lagi ini berkaitan dengan jumlah pakan. Mungkin yang tidak sesuai, kebanyakan dimakan oleh lantainya misalnya begitu. Kebanyakan dimakan oleh ogernya misalnya begitu. Atau dicuri malahan. Kemudian yang berikutnya adalah suhu lingkungan. Suhu yang berbeda tentu FCR berbeda. Ventilasi berkaitan dengan pasokan oksigen. Penyakit. Kalau orang sakit kan otomatis makannya aras-arasan, atau kalau bisa makan dia hanya untuk melawan penyakit. Jadi tidak digunakan untuk pertumbuhan. Kemudian racun. Nah, yang paling vital di sini adalah mikotoksin. Gitu. Nah, ini adalah penentu FCR. Nah, FCR ini atau feed conversion ratio sebenarnya adalah salah satu komponen penilaian performa ayam, salah satu. Tapi ini sangat penting teman-teman, sangat-sangat penting. Nah, lalu nanti untuk bisa menjelaskan mengenai performa, ya kita nanti akan menuju ke video yang berikutnya, yaitu apa yang menentukan keberhasilan pencapaian performa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sementara itu terima kasih, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat.